Berita Pak De sempat update Elon Musk dan Donald Trump nggak Pak De? Yang terbaru. Tengkar itu ya, Bang. ini Iya. ini Iya gini. bener, Mbak Indra. Ya. Saya sempat update itu loh. Satu sisi kita orang awam ya, kita tentunya mau mawas diri. Satu sisi kita semua kan berharap semua baik-baik aja, itu ya, mindset, coba upayakan untuk membangun mindset yang positif. Kita berharap semua yang baik-baik aja. Maksudnya gimana? Perlu diketahui, saya ini fotonya Bunda Noni sekarang, ini kan fotonya Bunda Noni dengan teknologi AI. Fotonya Bunda Noni ini bisa bicara dengan suaranya Bunda Noni. Bahkan fotonya Bunda Noni yang duduk ini, foto ini bisa dengan posisi berdiri juga dan kembali duduk. Posisi AI, waspadai. Media merupakan alat propaganda yang paling ampuh di dunia. Karena media mempunyai kemampuan luar biasa untuk membangun image masyarakat. Satu, artinya kita berupaya untuk positive thinking. Apakah ini benar? Apakah ini produk AI? Satu Ya. itu. Terus yang kedua, kita mendengarkan lagi-lagi isu-isu positifnya. Kalau saya melihat ini apa namanya, Elon Musk sama Donald Trump ribut memang. Bahkan Putin membuat satu statement itu ya, dimana di sini Putin membuka pintu kalau Elon Musk ini dideportasi oleh Donald Trump, Rusia terbuka untuk memberikan suaka kepada Elon Musk. Ini media. Nggak logisnya tuh sampai mau ditiadakan dari Amerika. Nah, Elon itu Musk kan. itu. Nah, Ini kayaknya berlebihan banget. berlebihan. Parah ya, jahat. Nah, Ya, jangan. kan kayaknya sekelas Elon Musk gitu loh. Nah, terus ada pernyataan Elon Musk sampai hari ini tetap berada pada jajaran pemerintahan Donald Trump. Posisinya adalah sebagai penasehat presiden. Satu itu. Yang kedua, kalau kita ini intent membaca Twitter ya, sekali lagi, Twitter itu milik siapa? Elon Musk. Elon Musk. Ini belakangan ini terhitung sejak tanggal 5 Juni kemarin. Tanggal 5 Juni kemarin. Itu akunnya Donald Trump ada 3 akun. Akun pribadi, akun news, juga akun apa satunya lagi? Parodi bukan ya? Bukan parodi, tidak ada parodi. Lihat itu apa akun-akunnya itu, tidak ada yang parodi, akunnya sendiri, udah kelihatan ya. Nah, itu gencar menginformasikan kepada dunia untuk siap-siap. Satu, itu akunnya siapa? Donald Trump. Yang kedua, akunnya Robert John F. Kennedy Jr. Gencar. Mereka gencar itu menggunakan media Twitter loh ya. Selama ini enggak. Ini gencar menginformasikan bahwasannya apa namanya blackout, pemadaman akan segera terjadi dan EBS sudah berakhir. Tinggal nunggu detik-detik. Semua dilakukan mulai tanggal 8. Kita tanggal 9 sampai tanggal 11. Kita tanggal 12. Tapi saya pengalaman kalau dikasih pisang enggak langsung saya makan. Ini yang bicara adalah orang-orang politik. Kita saat ini hakikatnya kita di sini, kita ini sedang berperang. Kita ini perang. Kita ini sedang tarung. Tapi teman-teman pioner banyak yang tidak merasa berperang. Perang dengan siapa? Perang dengan elit. Di mana elit mempunyai senjata pamungkas yang selama ini tidak pernah terkalahkan, yaitu sistem.
Di sini kita sedang perang dengan kaum elit dengan harapan kita ini menang dan bisa menempatkan sistem kita di atas rel yang selama ini digunakan oleh sistemnya elit. Maka propaganda-propaganda negatif, isu-isu negatif dengan berbagai macam cara itu mereka lakukan. Itu ya, sedikit aja masa ada kendala terkait Elon Musk dan Donald Trump sudah dibikin besar. Kita belajar dari pengalaman ya. Di awal perjalanan P-Network, di sini kita tahu tokoh utama penggerak pendiri jaringan P-Network ada 3 orang. Elon Musk, Cheng Diovan, sama Vincent Philip. Ya kan? Dr. Nicholas Kokalis pada bukan Elon Musk. Ya, Nicholas Kita Kokalis. sebut, iya. Nicholas Kokalis, Iya betul. Cheng Diovan, sama Vincent Philip. Iya betul. Suatu ketika Vincent Philip ini ada masalah dengan Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan sampai akhirnya masuk ke persidangan. Di sana membahas soal saham. Jadi ya, bicara masalah saham, angkanya kecil banget kalau dikaitkan dengan proyek raksasa. Ini masalah apa? Saya punya data-data, dokumennya saya punya, walaupun kopian tapi masih ada stempel ya. Saya punya itu. Kebetulan di sini Pioner juga ada salah satu sumber ya, intelijen kan, Pioner juga. Mungkin teman-teman tahu. Nah ini, saya dapatkan dari sana. Saya lihat. Tapi di publik apa? Wah ini gagal ini P-Network. Vincent ini ribut bla 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 bla. Tapi semua diabaikan, jalan aja terus. Sampai pada waktu itu sempat sedikit vakum ya. Dalam kevakuman, teman-teman saya giring ke Satoshi Core saat itu. Saya edukasi Satoshi Core. Sementara menunggu pergerakan P-Network. Sampai pada akhirnya Kordao dari Satoshi Core membuat satu kesalahan dalam hal pengambilan keputusan, ya memang mungkin dibikin atau apa, dan itu pernyataan langsung dari Kordao ya. Nah, Pi mulai muncul, maka teman-teman akhirnya mulai geser ke Pi lagi. Lah, dalam hal ini sampai sejauh ini hubungan Nicholas sama siapa namanya Vincent Philip bagaimana? Tidak ada masalah kan? Vincent Betul, Philip baik-baik aja kan, masih support kan? Baik-baik masih support, itu sempat update juga, bahkan banyak pioner yang mempertanyakan. Vincent Philip juga menjawab kok. Tapi beritanya bagaimana pada saat itu? Iya, rumornya langsung beredar negatif loh. Sekarang bicara masalah Elon sama Donald Trump, buktinya mulai tanggal 5 kemarin, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, sampai hari ini pun Intan itu gencar itu. Tiga-tiganya akun milik Donald Trump, tiga-tiganya akun milik Robert John F. Kennedy Jr. Ini menginformasikan kepada publik untuk tetap waspada, hati-hati. Kalau saya memprediksinya ya 1 minggu sebelum tanggal 28, 1 minggu sebelum tanggal 28 jatuh tanggal berapa, sudah itu dikurangi 10 hari. Itu nanti saya sampaikan kemarin itu paling cepat 3 hari pemadaman, paling lama 10 hari. Warning terbaru itu disampaikan 10 hari. Bicara masalah tanggal ketentuan, itu yang dipublikasikan saya kira itu hanya kamuflase. Tapi kapan berlangsungnya itu tetap menjadi rahasia. Itu upaya untuk mengecoh lawan. Untuk mengecoh lawan. Siapa lawannya? Elit global. Iya betul Pak De. Kita ini perang kita ini yang jelas. Nyampe mana tadi ya?
Saya juga lupa Pak De. Mas sama Trump. Wah, Pak Indra. Ya itu kamuflase lah intinya untuk elit global Pak De. Iya. Itu mengecoh aja. Tapi yang jelas kita diharapkan untuk sedia payung sebelum hujan. Walaupun tidak hujan, yang penting kita sedia payung. Kenapa? Nah, dalam artian warning untuk blackout, shutdown global itu untuk menghentikan, menghancurkan, meruntuhkan sistem yang lama. Ini perlu ada pemadaman. Dengan pemadaman terjadi pemutusan jaringan internet. Nah ini, selama ini akan ya yang berapa waktu lalu kita bahas ya. Bukan masalah lampunya. Distribusi LPG akan terpengaruh, SPBE mati karena tidak ada listrik. Bahan bakar, SPBU juga tidak akan jalan. Lumpuh total berarti Pak De ya. Lumpuh total. Nah ini, siapkan LPG untuk orang-orang biasa. Siapkan air-air untuk teman-teman yang tidak mempunyai sumur. Apa-apa pakai kayu lagi aja Pak De. Nah, siapkan tisu basah untuk cuci muka. Berarti saya tidak Iya. kita obrolan gitu. Rumah sakit akan banyak orang apa? Ya sudah nggak tertolong rumah sakit ini utamanya. Ini revolusi. Ini sesuatu yang tidak mungkin, tidak pernah terbayangkan oleh kita. Rumah sakit. Yang sakit bisa koid, yang sehat bisa koid. Kenapa? Karena emosi yang tidak terkontrol, mereka marah. Karena nafsu yang tidak terkendali, di jalan mereka marah. Urusan perut, bapak-bapak utamanya, kuat nahan lapar. Tapi bisakah bapak-bapak melihat anak dan istrinya lapar? Ngeri juga kalau kerusuhannya Pak De ya. Di mana-mana. Tentunya chaos. Nah itu 3 hari waktu yang lama, tapi untuk meruntuhkan mungkin masih kurang waktunya. Nah ini ya 10 hari diinformasikan. Sudah saya share itu beritanya dari Twitter. Kalau menurut Pak De nih kalangan pemerintahan sudah tahu belum Pak De soal ini? Seharusnya tahu ya Pak De. Sudah tahu. Tapi tidak mungkin untuk diinformasikan kepada masyarakat. Ya akan menjadi keributan itu. Keributan. Yang jelas masyarakat tahu-tahu, oh mati lampu ya 1 jam, 2 jam, 6 jam. Kok tidak nyala-nyala 12 jam? Gelisah sudah. Sampai besok tidak nyala, kacau sudah. Yang berangkat kerja akan kembali, yang pergi ke bank pun tidak akan terlayani, yang kemana-mana tidak akan ada. Udah kacau. Loh, 1 hari. Tapi kan yang Ya. dimatikan itu untuk mereset ulang itu kan internetnya, bukan listriknya. Karena kalau listrik setiap negara kan beda. Kalau internet memang untuk dari pusatnya memang dari Amerika. Apakah Ya. begitu Pak De? Jadi begini, orientasinya internet itu mampu nyala kalau ada listrik. Jadi bahasanya listriknya padam. Oh, Dengan padamnya listrik, iya. internet Iya, iya. otomatis putus. Iya, Kalau iya. toh nanti di wilayah kita itu nyala, karena kita punya genset, karena kita punya lampu, apa namanya, baterai, karena kita masih punya bla bla bla, kita Iya, masih iya. punya solar cell, tenaga matahari. Tapi bicara masalah internet, mati. Kita hanya mampu untuk penerangan, karena kita punya lampu-lampu solar cell. Iya, iya. Internet mati, otomatis sistem komputasi pun akan terhenti. Iya, Saya iya. sempat melihat itu lamaran The Simpsons itu loh Pak Indra. Barangkali juga di sini pioner ada yang sempat Iya, betul. Iya, melihat. betul. Ada. Ada ya. Ada. Iya. Betul itu.
pemadaman itu kan terjadi memang, walaupun itu ya ramalan The Simpsons, tapi kan banyak terjadi gitu loh ramalan The Simpsons itu. Ya entah apa memang itu sudah dari dulunya memang apa siapa yang buat kan juga nggak tahu menau lah ya. Gitu. Iya. Tapi ya banyak terjadi seperti itu. Ya Barangkali untuk Pak ini orang biasa siapan LPG, siapan air galon itu yang di kota-kota ya. Kalau yang di desa-desa mungkin masih ada sumur, masih ada sumber air enak itu. Yang di kota-kota ya nggak ada. Nggak ada Pak Ini. D. Yang ada cuma aqua sama sumber air sejauh. Hmm. Kalau Bunda tinggal nyebrang jalan aja nyemplung laut ya. Iya 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 benar. Nah itu LPG. Nah, sekarang ini jarang orang masak pakai kayu kan. Ini 1 hari, 2 hari, 3 hari lama sudah. Apalagi ngomong 10 hari. Begitu mata ini terbuka, artinya lampu nyala, internet sudah terkoneksi kembali. Itu sistem itu sudah pada posisi yang baru, aturan yang baru, kebijakan yang baru, utamanya adalah perbankan. itu sebenarnya kan sudah diinformasikan dari lama perbankan itu ya Pak De ya. Untuk terhubung dengan untuk terhubung bahkan di Vietnam saya baca juga udah banyak di Filipina gitu. Iya, EBS Udah- namanya. Iya, EBS, udah, Emergency Broadcast gitu System. loh. Makanya kan kok kayaknya santai-santai saja gitu loh perbankan sekarang ini, apa memang belum niat atau memang ribet urusannya untuk ke arah sananya gitu loh. Ya, di dalam itu kerja mereka, jalan. Iya, padahal kan untuk jaga-jaga lah ya dari sekarang lah gitu ya Pak De ya. Ya, Karena kan Itu. ya mau nggak mau daripada sudah terjadi nanti riweh, ribet. seperti Gubernur BI, seperti Sri Mulyani, Menteri Keuangan kan ya, mungkin pejabat OJK, mereka kan bicara masalah data yang di lapangan. Kita bicara masalah birokrasi, tatanan keuangan, bicara soal IT, tentunya mereka sudah punya tim tersendiri yang mengerjakan kan, Iya dan Pak De. publik nggak tahu itu. Taunya kita Sri Mulyani kok santai-santai. Emang suruh ngapain Sri Mulyani? Mau dapat data? Ini nggak bisa. Mungkin juga Gubernur BI ya. sudah ada beberapa bank yang beralih ke sistem baru, tapi mungkin karena secara keseluruhan belum diaktifkan. Berarti nanti ketika sudah mulai tinggal tekan tombol saja gitu mungkin ya Pak De ya. Iya, seperti di Indonesia saja. Indonesia sudah disampaikan dulu ya, membuat pabrik kripto terbesar di dunia. Ya betul. Nah, terus sejauh ini apa informasinya? Kan nggak ada buat kita kan. Tapi tahu-tahu Indonesia sudah mempunyai yang serupa dengan CMC, Coin Market Cap. Hanya saja di CMC meliputi data-data kripto global ya dunia. Kalau Indonesia mempunyai lokal, kalau Indonesia mempunyai Indodax, CMC Indonesia adalah CFX. Itu CFX adalah satu perusahaan swasta yang yang berkolaborasi ya, berafiliasi dengan pemerintahan, menjadi BUMN juga. CFX itu berapa banyak Kalau soal itu? rupiah digital sempat dengar kabarnya lagi nggak Pak De? Lu ya iya jelas ke arah digitalisasi lah, CBDC. Cuman kayaknya yang Garuda Pasifik itu loh Pak De. Garuda Pasifik kan masalah ini nama proyeknya, tapi semuanya Iya, itu makanya dirangkum dalam merujuk pada entitas CBDC. Di dunia bicara soal keuangan hanya ada 2 entitas. Soal keuangan hanya ada 2 entitas. Artinya aturan-aturan yang mengatur ketentuan keuangan. Entitas yang mengatur keuangan tradisional namanya CBDC. Nah itu.
entitas yang mengatur uang kuantum namanya QFS, yaitu ada dua entitas CBDC dan entitas QFS. Satu-satunya yang merujuk pada entitas QFS kuantum ya cuma pi, cuman pi satu-satunya. Sing ada lawan yang ada di bawah entitas CBDC, semua mata uang yang ada di seluruh dunia, yaitu mata uang tradisional. Bank-bank sentral di setiap negara dalam mengelola keuangannya merujuk pada entitas CBDC, Central Bank Digital Currency. Hanya mengalami perubahan wujud, perubahan bentuk, yang tadinya fiat menjadi digital. Hanya proses digitalisasi. Rupiah digital, proses perubahan bentuk, tidak terbuat dari kripto. Itu. Sehingga kuotanya bisa bertambah. Kalau itu terbuat dari kripto, kuotanya tidak bisa ditambah. Ya, paham. Mata uang tradisional tidak terbuat dari kripto, hanya perubahan bentuk atau perubahan wujud dari fiat menjadi digital. Nah itu Central Bank Digital Currency ada di bawah satu aturan undang-undang CBDC. Mata uang negara lain juga termasuk dolar juga CBDC entitasnya. Lah, Jadi CBDC itu udah berjalan, Pak De. sudah. Artinya sekarang ini proses formasi keuangan tatanannya sudah berjalan menuju puncaknya. Itu di mana poin milestone-nya yaitu pada saat pemadaman chaos, gonjang ganjing. Dalam gonjang ganjingnya ini nasara gesaras secara otomatis akan berada di relnya, dan sistem yang lama otomatis sudah akan gugur, runtuh, tidak akan jalan, komputasi mati, jaringan internet putus. Ketika nasara gesara sudah ada, otomatis di dalamnya ada entitas CBDC dan entitas QFS. Nah itu, karena kita bicara soal uang, kita menyebut yang ada pada ISO 20022. Tapi untuk mata uang fiat itu kan tidak bisa langsung hilang ya, Pak De ya. Oh ya, enggak bisa. Lah disinilah ya, ini bicara soal uang. Tadi juga ada yang nanya, sebenarnya itu berapa banyak sih koin koin Pi? Loh, kalau koin Pi total yang digulirkan oleh Kortim adalah 100 miliar. 100 miliar itu tidak punya nilai. Itu ya. Koin Pi akan mempunyai nilai ketika mereka ada yang memegang, ada yang menggunakan, ada yang mendapatkan manfaat dari koin Pi. Nah, untuk bisa mendapatkan manfaat kita butuh proses ini di awal. Koin Pi ditambang. Saya ilustrasikan emas di tanah air kita ini, Sumatera, Jawa, NTB, NTT, Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, di bawah tanahnya itu ada emas semuanya. Mempunyai kandungan emas. Makanya Indonesia itu subur. Artinya kandungan mineralnya luar biasa tinggi. Ya kan? Tapi bicara soal emas yang ada di bawah tanah, emas-emas itu tidak mempunyai nilai. Sekalipun di atasnya itu dikencingi, di BABI, atau mungkin didirikan bangunan rumah, emas yang di bawahnya tidak punya nilai. Emas itu akan punya nilai ketika ditambang, diproses, dan akhirnya mempunyai nilai.
Nggak bisa ditambang Iya, nanti paham. punya nilai. Ditambang dulu, diproses, kemudian baru punya nilai. Pi juga begitu, ditambang dulu, diproses, baru nanti punya nilai. Lah ini nilai di Indonesia sekarang. Kemarin ditemukan 300 triliun uang hasil korupsi timah. Semua dalam kemasan plastik, dalam kemasan tas-tas koper besar. Ditemukan lagi korupsi Pertamina, hampir 1 kuadriliun atau 1.000 triliun. Semua kemasannya apa? Plastik. Uang-uang yang dalam kemasan plastik sampai begitu, wah bagus-bagus. Uang itu hanya angka. Uang-uang segitu banyaknya itu tidak ada nilainya. Karena uang itu tidak ada yang menggunakannya. Dan uang itu tidak bergerak. Maka uang itu ibaratnya emas yang ada di bawah tanah. Bagaimana uang itu nanti bisa punya nilai? Uang itu harus diedarkan. Diambil, diedarkan. Bagaimana pengedarannya? Kembali lagi. Seperti program Amerika. Disampaikan setiap warga negara Amerika akan mendapatkan distribusi dolar sebanyak 100.000 US dollar per bulan. Jauh 1 tahun, 2 tahun yang lalu ya. Di Indonesia sudah diinformasikan. Indonesia sudah diinformasikan. Pada saat itu saya guyonan sama teman-teman. Ayo yang belum punya utang, silakan utang. Nanti tidak usah nyaur. Karena nanti itu akan nol semua. 2 tahun yang lalu. Gitu. Kita akan mendapatkan distribusi, di mana setiap distribusi uang dari pemerintah akan dikenakan pajak 17%. Uang yang mana? Itu uang-uang yang sudah tumpuan hasil-hasil korupsi-korupsi itu. Supaya dia punya nilai dan mampu menambah kuota mata uang yang beredar, tidak mengurangi jumlah mata uang yang beredar selama ini yang mengakibatkan inflasi, maka uang-uang itu kembali diedarkan dan dikenakan pajak 17%. Uang yang mana? Itu uang-uang yang sudah tumpuan hasil-hasil korupsi-korupsi itu. Supaya dia punya nilai dan mampu menambah kuota mata uang yang beredar, tidak mengurangi jumlah mata uang yang beredar selama ini yang mengakibatkan inflasi, maka uang-uang itu kembali diedarkan dan dikenakan pajak 17%. Baru uang-uang itu ada nilai. Maka pertanyaannya Mang Adun, ketika proses digitalisasi ini nanti berlangsung, kita tidak bisa serta-merta menghilangkan fiat, ya tetap butuh waktu. Bisa-bisa sampai 2030 atau bahkan akhir 2035 sudah tidak ada fiat. Berarti keberadaan elit global masih cukup berpotensi pada ya, selama fiat itu masih ada. Nah, disinilah Menurut langkah-langkah penyitaan aset. Penyitaan aset, baik itu berupa uang maupun emas. Perampasan aset. Pertanyaannya sekarang, kita bahasa warung kopi aja, bahasa-bahasa orang awam. Sepanjang pemerintahan di Republik Indonesia, mulai zaman Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati, Gus Dur, SBY, sampai Jokowi, pernahkah ada penyitaan hasil korupsi yang gede-gedean seperti saat ini? Seperti zaman Prabowo sekarang? nggak ada Pak ya. Ini adalah salah satu gambaran wujud pergerakan aliansi militer bumi. Pergerakan di bawah tanah. Pergerakan ini bukan 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Pergerakan ini diawali sejak kepemimpinan Presiden Amerika John F. Kennedy. Sampai akhirnya John F. Kennedy tewas
Itu yang tewas bukan cuma John F. Kennedy, banyak itu. Nah ini ya, sampai akhirnya pergerakan di bawah tanah pun, gerilya pun berjalan, membangun kekuatan aliansi bumi, aliansi bumi itu. Sampai akhirnya Yang disebut pasukan bawah tanah ya Pak iya, ya. aliansi bumi, sampai akhirnya lahirlah Donald Trump. Itu lahirnya Bitcoin itu nggak lepas dari upaya-upaya ini semua. Bitcoin itu, Bitcoin ini merupakan koin uji coba, dan koin Bitcoin menjadi luar biasa karena memiliki jaringan yang luar biasa dari Ethereum. Bitcoin sendiri kan nggak mempunyai jaringan Ethereum. Sampai akhirnya lahirlah BNB, Binance. Numpang apa gimana Pak Dek Bitcoin ke Ethereum? Ethereum diciptakan oleh Bitcoin dengan biaya backup liquid dari Bitcoin. Ini inisiasi dari Bitcoin yang gagal oleh Satoshi Nakamoto, anonim. Sampai akhirnya ketemu Vitalik. Vitalik dibimbing, dibiayai, dimodali oleh Bitcoin. Sampai akhirnya lahir Ethereum. Ini sembunyi-sembunyi, nggak ada orang tahu. Setelah Ethereum terbentuk, terus kalau sudah terbentuk mau apa? Nggak ada orang tahu itu. Nggak ada orang Ya tahu. betul Pak. Akhirnya dilahirkanlah Binance. Binance lahir karena backup Ethereum dan Bitcoin. Binance ini terpublikasi, orang masuk ke Binance, setelah masuk di Binance merujuk pada EVM, Ethereum. Oh, ada Ethereum toh? Iya, di Ethereum loh, ada Bitcoin di sini. Ini butuh waktu. Rupanya ini dimanfaatkan oleh kaum elit. Dimanfaatkan oleh kaum elit. Untuk apa? Nah ini, seiring berjalannya waktu muncullah setelah itu bursa-bursa. Sampai akhirnya di sini didirikan yang namanya bursa exchanger, bursa kripto. Nah, dengan harapan munculnya bursa kripto, ini akan pasar kripto ya, perdagangan kripto. Ini dimanfaatkan untuk mempermudah jalannya proses money laundry, pencucian uang. Untuk membatasi gerak Bitcoin yang sudah diketahui. Tapi orangnya tetap dicari, tapi tidak ketemu-ketemu. Maka muncul USDT sebagai kontrol. USDT muncul sebagai kontrol karena blockchain Ethereum yang terpercaya, maka Ethereum ditunjuk sebagai developer utama USDT. Loh itu. Terus pergerakan bawah tanah pun jalan. Sampai akhirnya muncul pengusaha besar, pengusaha kaya Amerika namanya Donald Trump. Ini merupakan konspirasi semuanya. Konspirasi pengertiannya kerjasama. Kelompok aliansi bumi. Melalui pemerintahan Donald Trump inilah proposal proyek Pi Network, blockchain Pi Network disetujui. Nah, yang diajukan oleh Vincent Philip, Nicholas Kokalis, dan Cheng Dioufan. Mendapatkan legalitas, mendapatkan izin untuk membangun proyek raksasa namanya blockchain Pi. Terus berjalan. Di masa akhir jabatan Donald Trump, tentunya pemilihan presiden lagi harusnya terpilih lagi, harusnya menang. Tapi karena kecurangan kaum elit, akhirnya Donald Trump pun kalah, dimenangkan oleh Joe Biden.
Ini diketahui. Maka setelah akhir masa pemerintahan Joe Biden, ini sudah mulai ini, sudah siap lagi kan, diserang lagi. Kecurangan pun akan diulang seperti masa lalu. Orang ngeklik namanya Donald Trump, yang nampak diklik adalah nama lawannya. Siapa kemarin itu? Siapa? Kamala Harris. Kamala Harris. Harris. Padahal yang diklik itu namanya Donald Trump, tapi yang masuk malah Harris. Ini sudah diketahui. Akhirnya pun tidak bisa berlangsung. Lah ini terus akhirnya Donald Trump pun menang, singkat ceritanya. Makanya ini bukan presiden yang ke-47 atau berapa, enggak. Tetap ini urutan, artinya pemerintahan Joe Biden kemarin fiktif, hanya pajangan. Dan itu manusia cloning, topeng, bukan manusia asli. Maka selama elit itu bercokol di Amerika, sekalipun itu saya yang tidak ngerti bahasa Inggris jadi presiden Amerika, nggak ada masalah, sistem tetap berjalan. Saya sebagai presiden di sana fungsinya just say hello, Seperti boneka pada ya. iya harus mengetok, sistem sudah jalan. Maka semuanya itu topeng. Maka belakangan diketahui semuanya itu kamuflase, bukan orang yang sebenarnya. Manusia yang bertopeng, manusia cloning, manusia palsu, manusia yang berkepribadian ganda dan sebagainya, settingan semua. Lah ini, jadi perjalanan ini panjang. Harusnya itu dulu kalau itu jalan mungkin pi ini nggak sampai sekian, tapi ini memang jalannya dunia, algoritma lagi. Dan sekarang sudah 27 negara 27 negara menyepakati kapan dilaksanakannya blackout pemadaman global. 27 negara besar dan 240 negara di dunia ikut. Untuk itu kita di sini orang-orang biasa, gak usah neko-neko, cukup siapkan LPG, siapkan air. Tetap berusaha tenang selama pemadaman. Orang-orang di luar sana banyak yang tidak tahu, pasti bingung. Jangankan mereka yang tidak tahu, bingung. Kita aja yang tahu aja nanti bingung. Tapi setidaknya kebingungan kita ini ada kesadaran. Sementara mereka yang di luar sana yang tidak tahu sama sekali, bingungnya sudah bukan main. Kesadaran dari mana? Perut lapar, keluarga aja yang sakit. Apa yang terjadi? Demo, penjarahan. Nggak makan 1 hari sudah rasanya gimana? 2 hari gimana? 3 hari gimana? Itu tadi menyangkut yang sempat ditanyain sama Pak Indra tuh, antara internet dan pemadaman lampu satelit nggak sih Pak De? Bicara masalah internet itu pada dasarnya satelit ya, hanya saja distribusinya melalui provider itu ya, seperti kita internet kita melalui data dari Telkomsel, Indosat, semacam itu sederhananya, dari BTS. Ini kan provider untuk mendistribusikan internet. Mereka mengambilnya dari satelit, dan satelit itu terbatas, dan satelit itu berjalan pada web 2. Nah ini Ya, definisi Pak Indra yang tadi masalah antara lampu dan internet itu kan maksudnya lampu itu kan mungkin lokal gitu ya Pak Indra ya. Nah, hanya Terus lampu kan, penerangan. Betul. Tapi iya, terus gimana untuk menjadi global gitu loh Pak De. Mungkin maksudnya Pak Indra itu antara lokal, interlokal, terus sampai internasional dan global gitu Pak De. Iya. Itu tadi lampu itu. Iya. Jadi kalau untuk listrik orientasinya adalah pada jaringan.
Tapi masyarakat berpikirnya terhadap penerangan. Penerangan itu, penerangan mungkin masih bisa, tapi terbatas, kecuali yang menggunakan tenaga matahari atau panas bumi, penerangan. Tapi kemampuan untuk membackup namanya jaringan, wadah, jaringan putus, shutdown dari pusat. Sebenarnya shutdown jaringan internet ini kemarin menjadi ancaman dari Netanyahu, ya, Presiden Israel. Ini menjadi bagian dari sejarah juga. Tapi sebelum semua dilakukan oleh Netanyahu, kena bom DC kan, dan itu diambil alih sudah. Sebenarnya kemarin itu kita tim pakar ya di atas itu sudah perang galaksi sudah. Nah, ini kalau dimatikan dari kemarin itu terlalu dini. Nah, ini ngerusak acara ini. Ini yang menjadi kebingungan teman-teman kan masalah Amerika. Amerika ini ya apa sih? Amerika satu sisi dominasi negara, memonopoli semua, tapi satu sisi di Amerika juga yang menghembuskan regulasi global terkait masalah Nesara Gesara. Menurut kan? Betul. Bingung kan? Iya, betul Pak De. Perlu diketahui Amerika itu sebenarnya boneka, itu boneka. Untuk bisa menguasai dunia, mustahil elit itu memegang Cina, kuasai Cina. Mustahil elit global bisa menguasai dunia. Kuasai Rusia. Rusia bukan Uni Soviet. Rusia dikuasai, mustahil bisa menguasai dunia. Kuasailah Emirat Arab yang terkenal kaya, mata uangnya paling tinggi. Tidak bisa menguasai dunia. Tapi ketika elit global menguasai Amerika Serikat, maka elit global akan menguasai dunia. Dengan Amerika sebagai alatnya, bonekanya. Untuk itu, ketika Amerika berulah, dalam hal ini waktu itu John F. Kennedy langsung tembak mati. Selanjutnya dipimpin oleh boneka dan seterusnya. Sandiwara terus itu. Jadi sebetulnya pemadaman listrik itu terkoordinir oleh satu pusat apa gimana Pak De? Pusat. Bisanya serempak gitu apa memang dikoordinasikan Koordinasi pusat. Negara? Koordinasi pusat. Kalau kita bicara itu tadi sederhananya aliansi militer, aliansi bumi. Berarti ada kekompakan, ada kerjasama dengan berbagai negara, begitu Pak De? Sekarang elit global itu terpusat di Amerika. Itu ya, terpusat di Amerika. Amerika bisa menguasai dunia. Bagaimana mekanismenya? Maka mereka memasang kaki-kakinya, kaki tangannya di setiap daerah, di setiap negara yang disebut oligarki. Oligarki di setiap negara itu namanya proksi. Kaki tangan, kepanjangan tangannya. Kaki tangan mereka. Dengan begitu, elit global yang katanya terpusat di Amerika bisa menguasai dunia di Indonesia, di Malaysia, di China, di Rusia, di Korea, di Afrika, di mana-mana, termasuk di Australia. Elit global. Dan di mana-mana mereka menjalankan upaya-upaya depopulasi. Depopulasi. Berarti yang akan menjadikan pemadaman listrik secara global ini apa oligarkinya Amerika apa elit globalnya Pak De? Kan kita sedang memerangi elit global kan? Ya, saya gambarkan. Itu tadi dari sisi elit global. Mereka mempunyai aliansi. Aliansi mereka menempatkan kaki tangannya di setiap wilayah yang disebut dengan oligarki yang familiar.
Ini pihak lawan. Mereka seperti itu. Tentunya kita di sini mempunyai pasukan yang namanya aliansi bumi. Kalau istilah Oh, kita, yang aliansi bumi atau aliansi militer, istilah kita, golongan putih. Mereka elit ya topi global, putih. nah, topi hitam, angsa Ah, hitam, elit ya global ya betul. dengan proksi-proksinya, yaitu oligarki-oligarki. Lah itu. Oh, berarti yang akan bergerak untuk memadamkan listrik ini pasukan topi putih, Pak De? Iya, bergerak Oh, serentak, iya iya. Paham, Pak De. terpusat, koordinasi, konspirasi. Betul betul ya. Baru itu nyambung, Pak De. Maksudnya ngejalur. Konspirasi, makanya orang-orang berpikir dari pusat. Lah di pusat itu nanggone kono Amerika, wong Indonesia punya Python. Ya Nah, itu tadi yang dipertanyakan Pak Indra juga Iya ya betul. ada. Maksudnya supaya runtutannya gitu loh Pak De. nah, Indonesia kan Bagaimana punya eh, Python, luar biasa ya gitu. Nah itu. maksudnya kan runtutan pemadaman Nah, listriknya itu bagaimana bisa terjadi dari lokal ke internasional nah, sampai ke global itu ya dengan adanya pasukan topi putih tadi itu Pak De ya. iya yang tersebar proksi-proksinya. Ya, Kalau elit global dengan tapi gerak. oligarki-oligarkinya, Iya. lah Ya apalagi internetnya kan dari sambungan bawah laut ya Pak De. iya itu bawah laut itu pipo apa kabel apa itu. Iya. Ini orang-orang yang wadah wis ngeri-ngeri. Lah kita orang-orang biasa gak ngerti apa-apa. Nah saya sedikit-sedikit memang punya sedikit pengalaman di masa lalu tahun 99. Itu sederhananya masalah kacamata politik ya. Itu. Jadi apa yang saya baca itu bisa saya korelasikan dengan pengalaman saya. Sehingga saya bisa memberikan gambaran-gambaran sederhana seperti ini. Loh itu. Berarti konspirasinya sudah dari dulu ya Pak De ya. Panjang, panjang ini. Bisa dibahasakan dengan sejarah kemanusiaan ini Pak De. Loh ya jelas kemanusiaan. Karena memang elit global dengan oligarkinya pada dasarnya ini menjalankan misi depopulasi. Upaya-upaya depopulasi, pandemi, mengedarkan virus-virus atau vaksin-vaksin macam-macam, itu harap, yaitu bencana alam buatan, pemanasan global, suhu udara yang bisa diciptakan, itu politik-politik perdagangan yang cenderung dipermainkan dengan kekuatan uangnya, sisi pertanian, perikanan, perkebunan dan Ya, sebagainya. betul Pak De. Itu dampaknya luar biasa ini khususnya warga plus 62 merasakan banget ini. Petani yang harusnya produktif menghasilkan padi meninggalkan sawahnya. Peternak yang seharusnya mampu menghasilkan daging meninggalkan ternaknya. Nelayan yang biasanya mendapatkan hasil ini meninggalkan dunianya. Mereka cenderung menjadi TKI, TKW, tenaga kerja bangunan, mengikuti ke kota untuk menjadi karyawan pabrik. Perdagangan manusia itu melemahkan potensi sumber daya manusia yang notabene di Indonesia, kalau kita bicara Indonesia, potensi sumber daya alamnya sangat tinggi. Kita mau ekspor, harga kita terlalu tinggi, lebih murah produk-produk yang impor, daya saing kalah. Ya memang dimainkan dengan sistemnya. Depopulasi mengarah pada misi kemanusiaan. Manusia akan dikurangi dan mereka akan berupaya untuk menciptakan manusia-manusia buatan. Sekarang manusia sudah bisa memproduksi manusia tanpa melalui proses perkawinan antara laki dan perempuan. Mereka cukup mempertemukan sebuah DNA terhadap sel atau daging yang nantinya akan tumbuh kembang menjadi makhluk. Semua terbentuk berdasarkan DNA-nya. Makanya sekarang banyak makhluk yang aneh-aneh, termasuk vaksin.
Vaksin di sini ada unsur aluminium dalam cairan itu, yang ketika masuk ke dalam tubuh akan berkumpul menjadi satu jenis logam mungkin ya, yang di sini mempunyai kemampuan deteksi terhadap sinyal. Akhirnya manusia yang pada hakikatnya terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani, akhirnya di sini ada pihak ketiga, di mana manusia menjadi lemah kemampuan dalam hal berpikir, tapi dia mampu dikendalikan oleh pemegang remote, depopulasi. Untuk itulah sistem ini hadir betul-betul berdasarkan visi-visi yang sudah sukses dijalankan, membangun ekosistem, membentuk nilai mata uang. Kita sekarang sudah bersiap untuk mengarah pada jalannya sebuah misi, yaitu kemanusiaan, menyelamatkan manusia-manusia. Makanya di sini kita ini mesti suci, dibutuhkan orang-orang yang benar-benar murni sesuai dengan motonya. Moto ekosistem P-Network adalah transparansi, keterbukaan, jujur, dan adil. Maka ketidakjujuran, ketidakadilan, dan sebagainya akan dikalahkan dengan teknologi AI. Karena kemampuan AI minimal 8 kali kecerdasan manusia. Berarti konspirasi soal nanti manusia-manusia akan digerakkan dengan DIX dan lain sebagainya akan bisa digagalkan ya Pak De ya? Iya, Dengan adanya gerakan pasukan topi putih ini. iya. Itu di sana mereka mempunyai konspirasi. Konspirasi kan pengertiannya kan kerjasama ya. Konspirasi itu pengertiannya kerjasama. Kaum elit membangun konspirasi kerjasama dengan tujuan yang hitam. Nah, Betul. kita di sini membangun sebuah konspirasi aliansi bumi, aliansi militer, kerjasama masyarakat global dalam arah yang putih gitu loh. Sama-sama konspirasi, konspirasi politik. Bukan berarti konspirasi politik konotasinya negatif. Dilihat dulu. Nah, itu konspirasi itu pengertiannya kerjasama. Kerjasama tujuan yang baik apa yang negatif kan itu, apa yang buruk kan itu. Nah ini, maka untuk melawan mereka yang notabene senjata utamanya adalah sistem, maka kita melawan mereka dengan sistem juga. Nggak bisa mereka kita lawan dengan nuklir atau bom atom, nggak bisa. Sistem itu harus kita lawan dengan sistem. Di mana sistem secara umum mereka menggunakan sistem yang terpusat, kita menggunakan sistem yang tersebar. Ini betul-betul kedaulatan akan betul-betul kembali ada di tangan rakyat. Iya, betul Pak De. Berarti kalau bicara soal KYC dan migrasi itu hal yang sangat kecil Pak De ya, kalau sampai pembahasannya sampai sejauh ini. Iya, memang ini saya katakan ini memberikan dampak atau aspek kehidupan itu ya. Berdampak pada semua aspek kehidupan manusia di planet bumi. Ini akhir zaman. Akhir zaman.